Betul memang ada. Itu termasuk Wadyabala Kidul itu, Mbak. Ya, halo Pak, selamat siang. Maaf Pak, saya mau nanya nih. Ini, Bapak percaya nggak sih Pak adanya pesugihan? Oh, jelas percaya lah. Sedangkan Bapak gimana? Saya 50-50 ya. Iya, Kenapa bisa 50-50 Pak? ya. Karena ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Percaya dan tidak percaya? Iya. Ya. Kalau Bapak yakin 100% percaya? 100, tapi kebanyakan orang bicara mengenai pesugihan itu. Ya. Memang ada, Ya. tapi saya sendiri juga belum membuktikan. Belum buktikan ya? Ya. Alam ini antara mikro dan makro kosmos itu ada korelasinya. Maka kadang-kadang orang yang secara mikro kosmos terjaga, maka makro kosmosnya mengikuti. Makanya kalau orang mencari pesugihan adalah bagaimana menjalin relasi antara dunia nyata dengan dunia di luar yang kenyataan ini, karena ada alam namanya alam gaib. Pemirsa, banyak kisah-kisah pesugihan hidup dan bermunculan di wilayah pesisir. Sepintas orang-orang mengatakan muncul manusia berkepala banteng berjalan di pinggiran pantai. Betulkah ini? Apakah memang ada yang pernah melihatnya? Atau ini hanya pikiran dalam benak mereka sendiri? Baiklah, ikuti dan saksikan terus di balik pesugihan. Manusia kepala bandeng itu namanya Ki Patih Gendropati, Mbak. Itu memang ada, Mbak. Apa benar manusia berkepala banteng tersebut dapat dimintai berkah? Bisa, Mbak. Bisa. Bisa. Jadi misalnya ada orang mau minta dengan catatan asal memenuhi syarat dan memenuhi permintaan, itu bisa, Mbak. Banyak yang minta, tapi yaitu asal mau permintaannya nuruti permintaannya dia, Mbak. Permintaannya dia. Iya. Permintaannya itu apa, Pak? Ya misalnya orang perempuan minta kekayaan, Ya. ya semestinya ya, Mbak, itu mau seperti sepasangan suami istri, Mbak. Suami istri ya, Pak ya? Tapi kalau lelaki yang minta ada janji-janji tertentu, Mbak. Jadi ngasih makan tiap waktunya makan, Iya. ngasih minum tiap waktunya minum, dan besoknya pasti ada anunya, Mbak, itu. Udah gitu, Mbak. Terus apa lagi, Mbak, yang Kemudian, Pak, syarat-syarat apa saja yang harus ditempuh supaya bisa bertemu dan supaya bisa mendapat berkah? ya syaratnya, Mbak, ya, kalau itu memang bahasa halus ya, kajiman, kita harus pakai beli, Mbak. Belinya puasa, Mbak. Belinya itu kan tidak beli
kalau yang namanya gym itu kalau beli tidak pakai uang, belinya pakai laku, Mbak. Seperti Iya. puasa, mengurangi makan, mengurangi minum. Istilahnya jangan sampai apa ya? Ngujo hardane kanepson, Mbak, itu Jawanya, Mbak. Apa itu Pak artinya, Pak? Ngujo Jawanya kanepson itu ya istilahnya yang ngendaleni apa saja. Main medok minum segalanya itu dikurangi, itu namanya beli. Oh gitu. Iya. Kemudian apakah ada akibatnya? Apabila seseorang yang sudah meminta, sudah diberi, Mm-mm. lalu mengingkari janji. Oh tentu itu, Mbak. Misalnya kita orang minta terus sudah berhasil mengingkari janji, itu tentu ndak usah lama-lama, itu terus ada perubahan itu, Mbak. Itu tentu. Ternyata mitos seputar manusia berkepala banteng yang mampu memberikan pesugihan tidak hanya terbatas di sekitar pantai selatan. Di pesisir utara, makhluk semacam itu juga ada yang mempercayai keberadaannya. Konon, manusia berkepala banteng adalah tiada lain Raden Rahmat, putra seorang adipati. Karena tampan, ia sering mempergunakan kelebihannya untuk mengganggu para gadis. Ia gemar menggoda dan menodai setiap perempuan yang dikenalnya. Karena semakin brutal, Raden Rahmat akhirnya dikutuk oleh seorang wali. Ketampanannya hilang dan kepalanya muncul tanduk. Manusia kepala banteng yang buruk rupa. Inilah awal dari kesumat tumbuh menancap dalam dirinya untuk menggoda manusia. Pada senja dan malam-malam keramat, kadang ditemukan seseorang dibantu mediator untuk memohon berkah di pinggiran pantai.
Mantra dibacakan, permohonan dihaturkan untuk yang gaib. Manusia berkepala banteng konon bisa datang. Jika lelaki yang meminta, ia selalu meminta tumbal. Akan berbeda kejadiannya jika pemohon pesugihan ini adalah perempuan. Suatu syarat yang tak mungkin bisa dihindari adalah ia harus rela kawin dengan manusia berkepala banteng. Kebiasaan Raden Rahmat tak pernah berakhir. Saat telah menjadi manusia berkepala banteng pun, ia terus akan mengejar dan menggoda kaum Hawa. Dia berikan imbalan uang bagi siapapun perempuan yang rela disadapnya. Datangnya uang bukan tanpa persoalan. Segala perbuatan melahirkan akibat. Persekutuan dengan roh-roh gaib akan selalu menuntut pengorbanan. Runtuhlah penghormatan atas tubuh dan juga hati nurani. Harta yang diberikan tetap harus dikembalikan dengan imbalan yang tanpa batas, tanpa ukuran, dan tanpa tahu kapan akan diminta kembali. Saat itulah tragedi tak bisa dicegah. Persekutuan dengan yang batil membuahkan tikaman tanpa ampun.
pertama rezeki itu bisa didekati dengan dua aspek. Satu, rezeki yang berupa material, yang kedua adalah imaterial, yaitu rezeki yang kasat mata dan juga rezeki yang tidak kasat mata. Misalnya kesehatan itu adalah sebuah rezeki, keselamatan itu adalah rezeki, ketenangan hidup adalah rezeki, kecukupan hidup adalah rezeki. Bahkan di dalam konsep agama, laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghina nafas. Orang itu kaya itu bukan ukuran pada perbendaharaan, tetapi kaya itu ada di hati. Sehingga kalau ada orang punya konsep-konsep ritual-ritual pesugihan, itu bisa didekati dari banyak aspek. Satu, bahwa di dunia ini sangat terbuka, pintu-pintu khasanah rezeki itu dengan konsep yang disebut dengan konsep ilahiyah. Konsep ilahiyah ini diperlukan supaya orang bisa ada pendakian-pendakian, kalau dalam bahasa agama namanya taqarrub. Maka biasanya orang bersemedi supaya lari dari dunia sehingga ada keheningan. Orang sering mengira bahwa uang dari kuburan, uang dari tempat-tempat angker. Sehingga harus diluruskan bahwa rezeki itu adalah Tuhan. Tuhan itu Ar-Razzaq. Cuman jalannya dengan ritual-ritual yang disesuaikan dengan syariat-syariat Tuhan. Karena hidup harus ada aturan. Terkadang antara kisah dan kenyataan sangatlah tipis batasnya. Ternyata masih ada orang-orang yang sangat mempercayai keberadaan manusia berkepala banteng. Namun di sisi lain, ada juga orang-orang yang tidak akan pernah mempercayainya. Yang pasti, pada hari-hari tertentu, manusia berkepala banteng akan tetap hidup di dalam hati manusia yang mempercayainya. Demikianlah tadi di balik pesugihan.